Sudah banyak melihat fakta, sekolah itu tidak mengadakan yang namanya sering kunjungan keluar. Sekolah pendidikan sang anak ini tumbuh kembangnya seperti apa, prestasi seperti apa. Dan dengan gitu kalau misalkan sang murid sudah ditemu potensinya, kita sampaikan kepada murid, itu murid lebih nyaman dibandingin guru hanya melaksanakan kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, kembali lagi bersama saya Gazil Afisena dalam podcast IDC. Hari ini kita bersama dengan Abang Ademas Fahri Sahwan Hadi. Kita akan bertanya topik tentang pendidikan pada hari ini. Baik, Bang. Kenapa banyak siswa atau mahasiswa nih Bang yang ngerasa sekolah itu tuh kayaknya berat, jadi menjadi beban bagi mereka itu? Yang pertama, mengapa anak-anak itu mengalami yang namanya ketika sekolah beban ya. Yang satu, mereka itu terlalu ditekankan dengan mata pelajaran, dan mereka itu, kita sudah banyak melihat fakta, sekolah itu tidak mengadakan yang namanya sering kunjungan keluar. Nah, seharusnya anak itu diajak literasi keluar, dan dari situlah anak bisa menambah referensi dan literasi mereka. Kalau misalkan hanya mempelajari sebuah pembelajaran dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah ruang, itu mereka merasa mereka belajar tujuannya gitu-gitu aja. Dan juga guru itu kebanyakan hanya melakukan satu arah, mendengar, menulis, mencatat, selesai pulang. Seharusnya guru itu memberikan ruang untuk sang anak untuk mengungkapkan apa isi hati mereka, apa yang bisa menambah literasi mereka. Dan juga seharusnya seorang guru itu paham terhadap pola pendidikan sang anak, ini tumbuh kembangnya seperti apa, prestasi seperti apa. Dan dengan gitu kalau misalkan sang murid sudah ditemu potensinya, kita sampaikan kepada murid, itu murid lebih nyaman dibandingin guru hanya melaksanakan kewajiban ya di SDIT, SDM gitulah ya, tulis, menjelaskan, istirahat, pulang gitu kan. Seharusnya guru tuh menulis, mengajak murid berdiskusi. Dengan gitu murid jadi pendapat mereka juga bisa melakukan dua arah gitu. Jadi komunikasi dua arah ya, komunikasi dua arah. Nah, seperti itu Bang. Baik. Nah, masalah terbesar di dunia pendidikan kita saat ini apa Bang? Guru, sistem atau lingkungan? Kalau dari masalah pendidikan itu yang utama ya dari anak pribadi, guru sih. Guru. Kenapa? Karena gini, ketika sang orang tua menitipkan anak-anaknya kepada sekolah, otomatis kan tanggung jawab sang guru mendidik sang anak yang dititipkan. Dan dari situlah sang guru seharusnya memiliki pola pendidik yang mengajar dua arah yang tadi Anda bilang. Nah, kalau mengapa Anda bilang guru ini masalah terbesar buat sang anak? Kalau misalkan gurunya nggak benar, anak ini salah ke depannya. Nah, kalau lingkungan itu kan lingkungan itu orang tua bisa lah mendistorsi, membangun citra sang anak nih. Lingkungannya ketika berteman tuh seperti ini. Nah, guru kan itu guru di rumah sebagai orang tua tuh sudah melakukan kewajiban mereka lah. Gitu. Nah, yang menjadi masalah nih orang gurunya ini, guru di sekolah. Kalau misalkan guru di sekolah ini cuma melaksanakan dan istilahnya dalam tanda kutip tuh bodo amat sama muridnya ya. Muridnya kedepannya bakal buruk karena dia nggak punya tujuan hidup. Yang penting dia disampaikan oleh gurunya rajin belajar, semua orang tua juga bisa ngomong rajin belajar. Jadi guru ini kalau misalkan mengajarnya hanya main-main saja, mereka hanya melaksanakan kewajiban tanpa melihat perkembangan sang anak tuh, kedepannya sang anak ini yang penting nanti dia lulus sekolah pasti bingung mau jadi apa. Tapi kalau punya guru yang berpotensi dan guru bisa mengarahkan potensi begini-gini, kedepannya sang anak punya potensi, punya bakat, dan dia punya tujuan apa, tujuan hidup saya. Berarti yang harus diperhatikan ini SDM dari guru-guru ini ya? Iya, guru. Nah Bang, teknologi dan AI kan sekarang makin canggih nih. Menurut Abang ini ini menjadi ancaman atau peluang buat para pendidikan di dunia pendidikan? Tergantung pendidikannya ini memasukkan teknologi ke sekolah mereka untuk hal negatif atau positif. Nah, kalau misalkan sudah diterapkan hal positif di dalam lingkungan sekolah, handphone digunakan untuk yang manfaat dan lain sebagainya kayak gitu, otomatis perkembangan teknologi itu bagus. Tetapi kalau misalkan sang anak diberikan handphone di sekolah, tapi gurunya tidak mengerti pola penggunaan handphone, itu akan berujung keburukan. Contohnya kayak misalkan anak ini main game saat belajar. Nah, itu kan salah tuh. Seharusnya guru atau kepala sekolah itu menegaskan ketika istirahat boleh, tapi ketika kelas jangan. Seperti itu. Seperti itu. Berarti bisa menjadi
buruk atau baik itu Tergantung sekolahnya. Iya. Oh seperti itu. Nah yang terakhir nih Bang, gimana caranya biar pendidikan itu nggak cuma teori aja tapi juga bisa benar-benar disiapin, benar-benar nyiapin siswa itu ke membawa mereka ke dunia nyata, itu kayak gimana itu Bang? Jadi pendidikan itu kan tadi seperti Abang Azul bilang, jangan gimana ya? Jangan hanya sebatas teori menjelaskan, tetapi harus ada istilahnya tuh praktek. Oh praktek Nah, ya. praktek tuh kan. Dengan adanya praktek nih, kita mengajak murid praktek untuk misalkan pembelajaran desain grafis, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ketika kita menjelaskan, nah murid ini diajak praktek nih. Ucapkan kalimat ini, kan diajarkan. Yang nggak bisa suruh maju, praktek dia di depan. Cara mengucap nggak apa-apa, walaupun misalkan salah, dia salah diketawain, udah wajar lah ya. Tapi diketawain itu justru yang bisa membangun mental dia. Kita sebagai guru harus memperingatkan yang tertawa, jangan tertawa, belum tentu kamu bisa. Kita coba berlatih satu-satu. Dari situlah dengan adanya praktek itu akan membangun mental mereka, bukan hanya sekedar gini, pola pikir anak sekarang tuh mereka paham. Iya. Tapi mereka nggak bisa menjelaskan. Iya. Nah itu pola pikir anak sekarang. Nah seharusnya guru itu memperhatikan ke situ. Kita itu harus membangun praktek, dengan begitu anak bisa praktek bisa, menjelaskan bisa, teori juga bisa. Jadi dia tuh kalau apa sih sebutannya? Jadi ada input masuk, ada outputnya juga. Jadi biar nggak terpendam di otak aja gitu. Iya. Baik, jadi seperti itu Furs, bagaimana pendidikan kita saat ini harusnya kita lebih memperhatikan lagi kalau misalnya ada yang salah dengan pendidikan kita, maka kita harus lihat yang pertama dari gurunya itu, karena guru itu manusia dan manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Maka dari itu sebelum kita mengkritik sistemnya atau lingkungannya, maka kita lihat dulu SDM gurunya ini bagaimana gitu, viewers. Baik, sampai sini saja podcast pada hari ini. Saya Ghazil Afusena sebagai host dan Saya Mas Faris Sofan Hadi sebagai narasumber. Sekian dari kami dalam podcast edisi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.